Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal salih, zikir dan fikir kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Para mufassir, ahli tafsir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan negeri ini adalah Mekah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri terbaik yang ada di dunia ini, yaitu kota Mekah, sebuah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan di negeri ini. Di antara tafsirnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuk berperang sesaat, hanya 1 hari di negeri Makkah ketika terjadi pembebasan kota Mekah. Dan pada awalnya kota Mekah sampai hari ini yaitu kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menumpahkan darah. Bahkan dilarang untuk menebang pepohonannya dan mencabut rerumputannya. Bahkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir binatang-binatang yang baik yang ada di sana. Atau wa antahum bihadzal balad, engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang dilahirkan dan yang melahirkan. Yang melahirkan dan yang dilahirkan, di antara tafsirnya Allah di sini bersumpah dengan Adam alaihissalam dan seluruh anak keturunannya. Sebagian mufassir mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh makhluk hidup yang bisa dilahirkan dan melahirkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan susah payah, mulai saat dia berada di kandungan ibunya menyebabkan ibunya kepayahan. Mulai saat dia dilahirkan dalam keadaan susah payah, dan juga orang tuanya terutama ibunya itu dalam kepayahan. Saat mendidik anaknya itu pun manusia merasakan kepayahan. Saat dia harus mencari rezeki di kehidupan dunia ini, banyak manusia yang mendapatkan kesusahan dan kepayahan. Bahkan saat dia meregang nyawa untuk meninggalkan dunia, ini pun mereka akan memperoleh kepayahan. Bahkan bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kufur terhadap syariat Allah, maka kepayahannya akan semakin payah lagi, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka wal iyadzu billah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada yang mampu mengalahkannya? Para pemuda dari kalangan orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah Azza wa Jalla, di usia mudanya mereka meyakini dirinya adalah orang yang paling kuat, sehingga seolah-olah tidak ada yang mampu mengalahkannya, sampai Allah sendiri tidak mampu mengalahkannya. Itu anggapan mereka. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Bahkan dengan kesombongannya dia mengatakan, aku telah menghambur-hamburkan harta yang paling banyak. Dia menyombongkan dirinya, membeli barang-barang yang termahal, membeli barang-barang yang termewah, dan itu diceritakan kepada kawan-kawannya untuk menyombongkan diri.
Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya? Sungguh Allah melihat perbuatan kita. Allah melihat seluruh perbuatan manusia, belanjanya dia, dari mana uang didapat dan kemana dia belanjakan, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia kita, di mana direntakkan tubuh kita, apakah dalam ketaatan ataukah dalam kemaksiatan, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan dia dua mata, wa lisana wa syafatain, bukankah kami telah memberinya satu lisan dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberikan dua jalan. Allah telah menjelaskan kepada kita jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan, dan kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniti salah satunya. Falaqtahamal aqabah, tidakkah manusia itu menempuh jalan yang sukar, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang penuh dengan rintangan tapi ujungnya adalah kenikmatan. Falaqtahamal aqabah, tidakkah manusia mau menempuh jalan yang sulit, yang sukar, jalan yang penuh tantangan tapi ujungnya adalah kenikmatan. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau jalan kesukaran itu? Fakku raqabah, yang pertama yaitu membebaskan budak. Membebaskan budak harus dengan harta, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu termasuk manusia yang gemar membebaskan budak dengan hartanya, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh dia yang percaya akan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mengeluarkan harta termasuk ke dalam jalan yang sulit, termasuk ke dalam jalan yang sukar, tidak banyak orang-orang yang menempuhnya. Au yat'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di saat terjadi kelaparan di mana-mana. Ketika terjadi kelaparan di satu tempat, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan hartanya dia akan mengeluarkan hartanya untuk memberi makan kepada mereka. Dan ini adalah termasuk ke dalam al-aqabah, termasuk ke dalam jalan yang sulit. Tidak banyak orang yang menempuh jalan ini. Kebanyakan manusia menggenggam hartanya untuk dirinya dan keluarganya, tidak bisa memberikan kepada yang lain. Yatiman za maqrabah, atau memberi makan kepada anak-anak yatim yang mempunyai tali kekerabatan. Au miskinan za matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat fakir. Arti matrabah yaitu dia yang dalam kehidupannya langsung duduk dengan tanah. Saking miskinnya, di rumahnya tidak ada lantai yang memisahkan antara dirinya dengan tanah, tidak ada keramik yang memisahkan antara dirinya dengan tanah, tidak ada karpet, tapi orang tersebut langsung duduk di atas tanah, langsung tidur di atas tanah. Ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang sangat perlu kita perhatikan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian setelah dia melakukan amal-amal saleh ini pun dia termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian termasuk orang-orang yang berwasiat dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Sebab amal saleh tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa keimanan. Amal saleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa keimanan, dan kita tidak mungkin melakukan amal saleh dan keimanan kecuali kita saling bersabar meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah kelompok kanan, dan kelompok kanan di akhirat adalah kelompok kanan di dunia, dan kita kaum muslimin adalah kelompok kanan. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya untuk berkanan-kanan dalam masalah kebaikan. Ketika makan dan minum hendaknya menggunakan tangan kanan,
ketika membaca Al-Quran dari arah kanan dulu ke kiri, ketika berwudu tangan kanan dulu baru tangan kiri, ketika salam tengok kanan dulu baru tengok kiri, dan dalam aktivitas yang lainnya yang baik-baik termasuk masuk ke dalam masjid kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kita adalah kelompok kanan di dunia dan juga kelompok kanan di akhirat, dan kelompok kanan inilah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa hadza ma aqulu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah yang ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut kelompok kanan, yaitu dia yang menempuh jalan syariat, yang menanjak, yang mendaki. Dia memberi makan di saat terjadi kelaparan, memberi makan kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan juga mereka adalah orang-orang yang beriman serta berwasiat dalam kesabaran dan dalam kebajikan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut orang-orang yang sebaliknya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah kelompok kiri. Alaihim narun muqsadah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana neraka itu pada akhirnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi yang bisa keluar setelah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah tafsir singkat dari surah Al-Balad yang memberikan gambaran kepada kita kehidupan manusia. Ada manusia yang tegar dalam meniti syariat Islam, walaupun lelah, walaupun payah, tetapi dia terus berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang-orang yang menghabiskan kesenangannya di kehidupan dunia ini. Dia tidak mau kepayahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi akhirnya dia terancam dengan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti syariat Islam hingga kita bisa masuk ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana